Kita bikin sari muka ala ketan atau ketan serikaya. Ini cocok banget buat takjil buka puasa. Dan ini paling diburu ketika di pasar-pasar Ramadan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Yuk kita bikin kue tradisional yang paling diburu di bulan Ramadan. Inti untuk takjil kita buat sendiri biar lebih sesuai selera saja. Ini aku bagi dua kelompok ya teman-teman pembuatannya. Yang pertama kita kelompok satu yaitu beras ketan 500 gram. Ini udah aku rendam 4 jam. Kemudian aku cuci bersih dan aku tiriskan seperti ini. Garam, santan 250 mili, ini aku encerkan jadi 500 mili. Jadi santannya tadi itu santan betul-betul murni, nggak ada campuran. Di kelompok kedua aku siapkan juga ini gula merah 350 gram, aku tambah gula pasir 2 sendok teh supaya lebih tajam. Kemudian ini santan kental tadi 250 mili, aku tambah jadi 500 tambah air. Jadi udah aku encerkan. Telur 5 butir. Vanili jadul ini ya, ini cocok ya seperti ini kalau kue basah, murah meriah, tapi rasanya tuh ngangenin, jadi ingat masa-masa kecil, masa-masa di kampung, jadi pakai vanili seperti ini aja. Kemudian tepung tapioka 75 gram, ini selera aja, boleh karena ganti tepung beras. Aku suka agak kenyal-kenyal sedikit, makanya aku ganti tapioka. Kemudian sedikit garam, dan loyang nanti yang kita oles sama minyak, supaya nggak lengket ketika kita mengukus. Pertama kita didihkan dulu daun pandan bersama santan. Ini kita aduk-aduk terus supaya tidak pecah santannya ya. Setelah mendidih, ini kita tambahkan garam. Kemudian kita masukkan beras ketannya. Ya sudah kita tiriskan dan cuci bersih. Setelah ngering nanti kita biarkan dulu sebentar supaya meresap, barulah kita kukus sampai matang ya. Selanjutnya setelah mengering seperti ini, kita biarkan dulu biar dia meresap sampai ke dalam. Airnya tuh meresap semua, tercampur betul-betul santannya dengan beras ketannya. Ini aku pakai beras ketan Thailand ya, kalian bebas mau pakai yang mana aja ya. Airnya sesuaikan dengan jenis beras yang dipakai, beras ketan. Kemudian kita panaskan kukusan. Selanjutnya ini akan kita kukus sekitar 20 menit ya. Sampai empuk, sampai lunak beras ketannya. Selanjutnya di kelompok kedua, kita akan menyiapkan telur 5 butir yang akan kita kocok bersama gula ya. Gulanya ini kan gula dari Manado, sangat mudah hancur, lembut gini. Kalau kalian pakai gula yang agak keras, disisir dulu gulanya ya, supaya lebih mudah ketika di mixer. Rendah dulu. Kan kecepatannya sampai nggak perlu berjejak ya. Ini cukup sampai larut aja gulanya. Setelah mendidih air kukusannya, barulah kita masukkan beras ketannya ya. Oh ya, tadi aku kasih daun pandan ya supaya lebih wangi pandan. Ini kita kukus sekitar 15 menit tadi. Masih mixer. Setelah gulanya larut, barulah kita masukkan santan, garam sedikit, kecepatannya diturunin, masukkan santannya, tambahkan tepung tapioka. Kalau kalian mau telur aja nggak apa-apa, bisa juga sesuai selera. Tapi aku suka ada tepungnya sedikit supaya ada kenyal-kenyalnya.
sampai tercampur rata tepungnya. Selanjutnya tambahkan sedikit vanili cair tadi. Sekitar 1,5 sendok teh. Selanjutnya, biar lebih halus lagi, ini akan kita saring. Agar yang bergerindil-gerindil, yang tidak ini bisa lebih halus adonannya. Selanjutnya ini akan kita masak di kompor dengan api kecil sampai agak mengental ya, jangan terlalu kental juga. Jadi kalau agak mengental nanti ketika dikukus dia nggak lama. Selanjutnya adonan yang sudah kita saring tadi seperti ini konsistensinya, kita masak di kompor dengan api sedang cenderung kecil, kita aduk-aduk terus sampai agak mengental. Tujuannya supaya nanti proses ngukusnya nggak lama ya teman-teman. Mengental aja sedikit. Jangan lupa loyangnya kita oles sama minyak dulu ya. Agak mengental seperti ini kita stop ya. Ini kita aduk-aduk terus. Ini nanti selanjutnya kita kukus lagi bareng ketannya yang sudah kita kukus tadi. Jadi jangan terlalu kental dan jangan juga terlalu encer ketika kita memasaknya. Ini yang pas ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan kukusan. Nanti kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa tutup dandangnya, alasin sama kain ya supaya tidak netes, kecuali kalian pakai kelakat. Ketan yang sudah kita kukus tadi kita pindah ke loyang yang sudah dioles sama. Ini kita padatkan. Selanjutnya adonan kita taruh di atasnya. Udah ditekan gini, udah diratakan, barulah kita kukus. Tutup dandangnya gini, baru kita kukus. Mungkusnya ternyata 40 menit teman-teman, karena apinya aku sedang cenderung kecil. Ini udah matang, kita keluarkan dari ini dia sudah matang. Kita nunggu dulu sampai dingin baru kita bisa potong-potong nanti untuk buka puasa. Ini enak banget, gurih banget, manisnya terasa. Kalau kalian nggak suka terlalu manis, boleh kalian kurangi dari resep yang saya ketik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu next video lagi. Bela makan lemak nian, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.